apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak Nurul Maulana Putri. Kakak di sini akan menceritakan sebuah kisah dongeng yang berjudul Singa dan Tikus. Di sini kakak bersama rekan kakak yang bernama Halo, aku Sari dan peran aku di sini sebagai tikus. Aku Sulis. Di sini aku berperan sebagai Kaum Singa. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor singa yang gagah perkasa. Tubuhnya besar, giginya tajam, rambutnya lebat, dan cakarnya yang buas. Oleh karena itu, singa dijuluki sebagai raja hutan. Adik-adik, semua hewan di hutan takut kepadanya. Singa sering menghabiskan waktunya untuk melakukan dua hal, berburu atau tidur. Tidak ada yang berani mendekati sarang singa ketika sedang tidur. Singa akan marah besar ketika ada yang berani mengganggu waktu tidurnya. Suatu hari, seekor tikus kecil sedang bermain. Ia berlari ke sana kemari hingga tanpa sengaja ia masuk ke wilayah sang singa. Tikus sangat merasa takut. Ia merasa singa besar tertidur di sana. Tikus takut membangunkan singa. Tiba-tiba saja suara langkah kaki tikus membuat singa terbangun. Singa geram melihat tikus kecil yang berani masuk ke wilayah miliknya, apalagi sampai mengganggu tidur siangnya. Singa yang marah pun langsung menangkap hewan kecil itu dengan tangannya. Tikus tidak dapat menghindar hingga akhirnya tertangkap oleh singa. Si tikus semakin ketakutan. Ia terus mencoba meyakinkan singa agar mau melepaskan. Aku Tuan, saya tidak bermaksud untuk itu. Maaf, katamu. Kau pikir aku akan memaafkanmu begitu saja? Tidak, aku ini raja hutan yang perkasa. Tak boleh ada yang menggangguku. Tidak hewan besar ataupun hewan kecil sepertimu. Tuan, tolong maafkan aku. Jangan maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengganggu tidurmu. Tolong, lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan kesini lagi. Diam. Sudah kubilang, kau tidak akan kumaafkan. Aku akan menjadikanmu santapan malamku. Aku mohon Tuhan, aku berjanji jika Engkau melepaskanku, aku akan membantumu dan berguna kelak untukmu jika Engkau membutuhkan bantuanku. Lagi pula, tubuhku sangatlah kecil untuk kau santap, tidak akan membuatmu kenyang ketika menyantapku. Menolongku? Lihat. Menolongku? Mana mungkin. Lihat saja ukuran tubuhmu. Tapi baiklah. Aku akan melepaskanmu. Benar katamu. Memakanmu tidak akan membuatku kenyang. Sekarang pergilah. Jangan kembali lagi ke wilayahku. Terima kasih Tuan. Tikus pun merasa senang dan berterima kasih. Sambil berlari menjauh, tikus memegang janji untuk menolong singa di waktu lain ketika ia membutuhkan pertolongannya. Beberapa hari sejak kejadian itu, singa pergi keluar sarangnya untuk menghirup udara segar. Sudah beberapa hari ia menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermalas-malasan. Inilah waktu yang tepat baginya untuk kembali berburu. Namun, tiba-tiba kakinya menyandung tali dan mengaktifkan perangkat yang langsung menjeratnya. Singa berusaha keluar dari jebakan pemburu. Ia mencoba mencakarnya dan menendangnya. Namun sayang, usahanya sia-sia. Singa tetap terjerat dalam jebakan pemburu. Merasa tak berdaya, singa pun mulai meraung marah. Ia berteriak meminta tolong.
hingga suara mengerikannya dapat didengar oleh seluruh penghuni hutan. Ah, tolong, tolong, lepaskan aku dari jeratan tali ini. Tolong. Sayangnya, semua hewan takut terhadap singa. Mereka tidak mau melepaskannya karena tahu singa suka berburu hewan untuk menjadi santapannya di hutan tersebut. Hingga suara raungan singa didengar oleh tikus, tikus pun berpikir jika ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas budi singa. Tikus segera berlari ke tempat singa berniat menolongnya. Sampainya di tempat sang raja terjebak, tikus langsung melompat ke atas jala. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku akan segera menolongmu. Tikus, syukurlah kau datang. Bantu aku, lepaskan dari jeratan tali ini. Tidak ada satupun hewan yang ingin menolongku. Tentu saja, aku akan membantumu keluar dari jebakan ini. Aku ingin membalas kebaikanmu, karena dulu kau telah melepaskanku. Mendengar ucapan tikus, rasa terharu. Ia tak menyangka akan ada hewan menganggapnya baik hati. Padahal dahulu ia membebaskan tikus hanya karena tubuhnya yang kecil dan tidak dapat dimakan. Tikus pun segera menggigit jala untuk membebaskan singa. Satu persatu tali mulai lepas dan singa dapat menggerakkan tangannya. Tali lainnya terputus hingga akhirnya singa dapat keluar dari jebakan tersebut dan kembali bebas. Singa merasa senang dan berterima kasih. Ia pun segera menghampiri tikus. Aku merasa terharu pada kebaikan hatimu. Padahal aku pernah meremehkan hendak memakanmu sebelumnya. Tapi kamu malah membalas perbuatanku dengan kebaikan. Benar katamu, tubuhmu memang kecil, tapi kamu bisa menyelamatkanku. Tidak apa-apa, Tuan. Sudah menjadi kewajibanku untuk menolong sesama makhluk hidup. Setelah kejadian itu, singa dan tikus pun berteman baik. Sang raja hutan kini tidak lagi jahat dan gila hormat. Ia menjadi ramah kepada hewan-hewan di hutan itu, terutama kepada tikus kecil sahabatnya. Nah, adik-adik, itulah kisah singa dan tikus. Kira-kira ada yang tahu tidak nih? Pesan moralnya apa? Pesan moral dari tokoh singa dan tikus itu saling tolong-menolong tanpa pamrih. Selain itu juga, cerita ini mengingatkan kita untuk tidak meremehkan